Karena jin korin ini akan tetap abadi sampai kiamat tiba. Ia akan terus mengikuti dan memberikan bisikan-bisikan terhadap manusia agar manusia menjadi tersesat. Sekalipun dengan ruqyah dan lain sebagainya, itu tidak akan bisa mengusir jin korin, apalagi membunuh. Janji kuele Salam Rahayu. Seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa orang-orang yang sudah dikuasai jin korin akan bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Terkadang orang-orang ini juga melakukan kebaikan-kebaikan, akan tetapi tidak dengan keikhlasan. Namun ia ingin dipuji atau ingin sebuah pengakuan. Jadi ini juga merupakan ciri-ciri orang yang sudah dikuasai jin korin. Ketika ada yang mengatakan bahwa jin korin ini bisa diusir, ini tidak mungkin. Jin korin ini akan abadi mengikuti manusia sesuai dengan yang sudah menjadi tugasnya. Tidak mungkin manusia bisa mengusir atau bahkan membunuh jin korin. Karena jin korin ini akan tetap abadi sampai kiamat tiba. Ia akan terus mengikuti dan memberikan bisikan-bisikan terhadap manusia agar manusia menjadi tersesat. Sekalipun dengan ruqyah dan yang lain sebagainya, itu tidak akan bisa mengusir jin korin, apalagi membunuh. Kita harus tahu bahwa jin korin ini merupakan utusan untuk mengikuti manusia agar ia memberikan bisikan-bisikan agar manusia tersesat. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk menolak dan melawan bisikan-bisikan korin agar tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan buruk. Ketika seseorang sudah sukses, sudah bisa menghindari apapun yang dilarang oleh Gusti Allah, maka jin korin ini akan terpojok. Dia merasa kesulitan untuk menggoda. Nah, ini ada cara untuk menundukkan jin korin. Cara yang pertama, menjaga kesadaran kita, selalu mengingat Gusti Allah dari sejak kita bangun sampai tidur kembali. Ini cara yang pertama. Jadi intinya kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Kedengarannya mudah, namun akan sulit dilakukan. Ketika kita bangun, kita ingat Gusti Allah. Kita berterima kasih atas nikmat, atas umur yang diberikan. Kita syukuri itu. Kemudian kita berdoa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berdoa untuk hari yang akan kita jalani. Kemudian cara yang kedua, membangun kesabaran, keikhlasan di dalam diri kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, hendaklah kita tetap bersabar dan tetap ikhlas. Dengan cara ini kita akan dilindungi oleh Gusti Allah, sehingga jin korin ini tidak akan berpengaruh terhadap diri kita. Jadi kita lakukan ini. Lalu kemudian cara yang berikutnya, membersihkan diri kita dengan cara berpuasa seperti puasa weton, puasa mutih,
dan puasa yang lainnya. Dan untuk puasa weton yang mungkin terlanjur mendengar bahwa puasa weton musyrik dan sebagainya, akan saya jelaskan. Kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah lahir pada hari Senin dan beliau melakukan puasa kelahiran pada hari Senin. Dan kemudian leluhur kita melakukan hal yang sama dengan menamakan puasa tersebut puasa weton. Ini hanya persoalan bahasa. Jadi pada intinya sama. Rasulullah menjalankan puasa kelahiran dan leluhur kita menjalankan puasa weton, sama pada hari kelahiran. Jadi ini yang sering saya sampaikan, bahwa pentingnya kita mencari ilmu agar menambah wawasan kita, agar menjadikan diri kita bijaksana, agar kita tidak menjadi manusia yang egois, yang ketika tidak tahu, tidak pernah mempelajari, maka menganggapnya salah, musyrik, dan lain sebagainya. Kita memiliki leluhur yang luar biasa, memiliki kecerdasan di atas rata-rata, terbukti dari karya-karya mereka. Ini membuktikan bahwa leluhur kita memang luar biasa. Kita patut bangga dan patut meniru. Nah, ini kembali kepada cara menundukkan jin korin. Untuk yang berikutnya, kita menghindari agar tidak merugikan orang lain, dan kita juga berusaha memperbanyak perbuatan-perbuatan baik, menolong orang, berbagi kepada orang lain, dan masih banyak lagi. Ketika ini bisa kita lakukan, maka jin korin ini akan merasa terpojok. Kekuatannya akan melemah sehingga tidak akan berpengaruh lagi terhadap kita. Ini sangat penting. Dengan beberapa cara ini, ketika kita bisa melakukannya, bisikan jin korin tidak akan berpengaruh terhadap kita. Ketika kita terbebas atau ketika kita sudah bisa menundukkan jin korin, maka kita akan terhindar dari perbuatan buruk, merugikan orang, menyakiti orang, menganiaya orang, menipu, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian perbuatan-perbuatan yang diawali oleh bisikan-bisikan jin korin. Sepertinya ini nggak penting, padahal sangat penting. Karena ketika kita tidak bisa mengendalikan jin korin atau menundukkan jin korin, maka kita akan kesulitan untuk berbuat baik. Kalaupun kita berbuat baik, ujung-ujungnya buruk. Kalau kita menolong orang, ujung-ujungnya kita pamrih. Kalau kita berbagi dengan orang lain, ujung-ujungnya kita ceritakan, kita nggak ikhlas. Ini juga bagian dari bisikan-bisikan jin korin. Itulah kenapa kita harus menjeda pikiran kita, agar tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Ketika kita tidak menyadari ini, maka itu akan menyulitkan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. Nganteni padang bulan